Oke, Bro dan Sis, background dari cerita film ini adalah sebagai tindak lanjut dari peristiwa teror 9/11/2001, pihak Amerika kemudian menurunkan 1.300 orang prajurit untuk menyerang Afghanistan dalam rangka untuk mencari Osama bin Laden yang dilindungi oleh pihak Taliban. Pada tahun 2011, jumlah pasukan telah bertambah hingga 98.000 prajurit. Pada masa itu, pihak militer Amerika telah merekrut sekitar 50.000 orang Afghanistan yang mereka tugaskan sebagai interpreter. Selain fee bulanan, mereka juga dijanjikan akan diberikan kesempatan untuk berimigrasi ke Amerika. Pada bulan Maret tahun 2018, di lokasi yang bernama Laskargah, satu unit pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan John Kinley mengalami nasib naas ketika mereka sedang melakukan razia terhadap iringan kendaraan penduduk Afghanistan. Sebuah ledakan terjadi yang menyebabkan gugurnya satu orang prajurit berikut penterjemah dampingan pasukan ini. Untuk itu, pihak pusat pun menempatkan satu orang prajurit pengganti dan seorang penterjemah baru untuk mendampingi misi Sersan Kinley mencari lokasi perakitan senjata pasukan Taliban. Penterjemah yang terpilih adalah seseorang yang bernama Ahmed. Ahmed ini selain GAP 4 bahasa, dia juga fasih ngotak-ngatik mesin. Menyalahkan interpreter sebelumnya yang dia bilang banyak ulah, Kinley pun jadi bersikap jutek kepada Ahmed meskipun sang interpreter yang berkepala pelontos ini menjamin bahwa dirinya punya attitude yang lebih bersih. Misi pertama yang dilakukan bersama Ahmed adalah menyatroni sebuah kawasan pemukiman padat. Tempat yang menjadi incaran Sersan Kinley sangat diyakini oleh Ahmed bahwa di sana nggak ada apa-apa. Kinley malah merespon sinis masukan Ahmed, ia tetap kekeh ingin masuk memeriksa. Setelah dinego oleh Ahmed, sang pemilik tempat mengizinkan tentara ini untuk masuk dan ternyata di sana memang nggak ada apa-apa. Hanya beberapa orang mas-mas yang sedang enjoy menikmati narkoboy. Bete dengan masukan dari intelnya yang kurang jos, John Kinley menghadap langsung atasannya meminta agar diberikan petunjuk yang lebih betul. Ternyata pihak atasan pun harus dinego untuk memberikan info yang benar. Muncullah satu dokumen dari seseorang yang dicurigai ada hubungan dengan orang Taliban. Ketika Kinley memperlihatkan dokumen itu kepada Ahmed, ternyata sang penerjemah mengenali orang tersebut. Malamnya mereka pun melakukan pengintaian terhadap orang yang bernama Faraj ini. Dua orang Afgan rekrutan lain kemudian turun untuk meringkus Faraj. Mereka pun membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Ketika dihadapkan kepada Ahmed, Faraj ternyata mengenali tampang sang interpreter. Dia mengancam akan membunuh keluarga Ahmed yang dianggapnya sebagai pengkhianat ini. Ahmed tidak mau terpancing, dia langsung menyampaikan tawaran dari Kinley. Seragam Shopee untuk ia pakai di penjara atau segepok uang yang bisa ia pakai untuk belanja-belanja. Tentunya dengan imbalan informasi yang mereka inginkan. Faraj langsung melunak ketika dihadapkan pada segopok dolar. Ia bersedia untuk coba kerjasama. Ahmed menanyakan soal lokasi pabrik bom orang Taliban. Setelah cincong dikit, Faraj akhirnya nge-spill dua lokasi yang dia ketahui. Pulang dari patroli malam itu, Kinley jadi heran melihat bahwa si Faraj dan Ahmed ini seperti saling kenal. Rekan lain kemudian menjawab bahwa mereka itu sempat satu geng ikutan gerakan Taliban. Ahmed memutuskan untuk membelot ketika anaknya mati dibunuh oleh orang Taliban sendiri. Mendengar informasi itu, Kinley pun jadi mulai simpati kepada Ahmed. Setelah lapor hasil investigasinya kepada atasan, pasukan Sersan Kinley kemudian bersiap untuk turun ke lokasi. Melakukan mapping dari jalur rute lokasi yang pertama, Hadi, seorang interpreter lain, memberikan saran agar mereka tidak lewat jalur yang pendek. Alasannya meskipun lebih pendek, tapi kualitas jalanannya acak kadut, waktu tempuh akan jauh lebih lama. Hadi menyarankan agar mereka lewat jalur kanan. Sersan Kinley setuju dengan usulan itu. Di tengah perjalanan, Ahmed tiba-tiba meminta agar Sersan Kinley menghentikan perjalanan saat itu juga. Mendengar Ahmed yang sedikit memaksa, Sersan Kinley akhirnya mengikuti kemauan sang interpreter. Kepada komandannya, Ahmed mengutarakan rasa herannya atas keputusan Hadi. Jalan yang Hadi bilang rusak itu sebetulnya baik-baik saja standar Afgan. Ahmed curiga bahwa Hadi telah membawa mereka untuk masuk kepada jebakan. Yakin gak yakin dengan pendapat Ahmed, Kinley pun menginstruksikan agar pasukannya melakukan survei sekeliling lokasi. Sementara Kinley dan pasukannya melakukan investigasi itu, Ahmed datang menghampiri Hadi.
Beberapa waktu dilakukan pengintaian lewat darat dan udara dengan drone. Mereka tidak menemukan tanda bahaya. Kegiatan mereka kemudian terhenti ketika terdengar suara rusuh di belakang. Ahmed telah menghajar Hadi dan sedang mengancamnya dengan todongan pistol. Dia bilang bahwa orang ini adalah pengkhianat karena telah membocorkan posisi mereka. Kinley yang belum percaya penuh kepada Ahmed langsung mengancam agar dia melepaskan Hadi. Terdengar kemudian teriakan dari orang di atas bukit bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berbau jebakan dan berbahaya. Disitulah Kinley mulai percaya. Ketika ditanya, Hadi bilang bahwa keluarganya sedang ditawan oleh orang Taliban. Sersan Kinley langsung ngasih instruksi agar mereka segera mundur menuju base camp. Esok harinya pasukan ini melanjutkan misi untuk mengunjungi lokasi yang kedua. Perjalanan yang lumayan jauh dari base camp, 3 jam perjalanan dengan menggunakan Humvee. Tibalah kemudian mereka di sebuah lokasi yang berbentuk lokasi gali tambang. Pasukan ini langsung berhenti dan bersiaga. Ahmed maju untuk melakukan komunikasi dengan pemilik tempat. Sang punya tempat bilang bahwa ini adalah tempat miliknya, namun kini sudah tidak lagi beroperasi. Di dalam tempat tersebut, seseorang sedang mengintai lalu melaporkan kedatangan pasukan Amerika ini kepada komandannya dari kelompok Taliban yang direspon bahwa mereka akan di-backup dengan sejumlah pasukan. Di luar, orang yang mengaku pemilik tempat sudah tahu maksud kedatangan para tentara Amerika. Ia kemudian menunjukkan sebuah tempat yang beda arah dengan tujuan perjalanan. Ahmed bisa menduga bahwa orang ini telah berbohong. Ia menyampaikan kecurigaannya kepada Kinley. Pasukan itu pun masuk ke dalam lorong dan menemukan pemuda tadi di dalamnya. Kinley dan kawan-kawan kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka naik ke atas instalasi tambang untuk naik menuju bukit di atasnya. Personal di bawah membuka sebuah trailer dan menemukan sebuah tumpukan senapan. Kinley segera memberi instruksi agar mereka mengamankan semua tawanan dan memasang posisi siaga. Di posisi atas bukit, John menghampiri sebuah trailer yang posisinya terlihat paling pojok. Dia pun mengintip ke dalam dan menemukan bahwa lokasi itu adalah lokasi perakitan bom berikut dengan lokasi penyimpanan sandera. Dia telah menemukan target yang ia cari. Kinley segera meminta dipanggilkan bantuan armada udara. Berikutnya, ia pun masuk dan segera melakukan serangan. Para anggota Taliban yang ada di dalam berhasil dia basmi meskipun seorang rekan kedapatan kena luka tembak. Setelah memasang bom waktu, mereka bertiga lalu cabut meninggalkan lokasi. Namun sebelum mereka lari lebih jauh, tentara pihak Taliban keburu datang dengan serangannya. Mereka muncul dari segala penjuru. Satu orang prajurit Amerika harus gugur karenanya. Setelah itu datang kemudian satu truk pasukan Taliban yang terpantau dari kejauhan. Dilanjut lagi dengan munculnya personel lain dari balik bukit seberang. Pasukan Amerika terpojokan, mereka diserang dari berbagai sudut. Pertempuran sengit pun terjadi, pihak Amerika dengan senjata yang lebih canggih dan pihak Taliban dengan senapan warisan Perang Dunia Kedua namun dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Pasukan Amerika makin terpojokan, satu persatu dari mereka mulai berguguran. Pasukan Amerika makin goyang ketika pihak Taliban mulai memakai senjata beratnya. Kinley dan Ahmed mulai tiba dari atas bukit dan langsung membantu 2 orang tentara Amerika yang masih tersisa. Mereka kemudian berhasil mendekat menuju truk milik musuh yang kemudian mereka rebut untuk dipakai kabur dari sana. 2 truk ini sempat melaju, namun truk yang pertama keburu hancur kena terjangan bazooka. Tinggal truk yang ditangani oleh Kinley dan Ahmed yang berhasil lanjut ngegas dan menjauh dari TKP. Dalam kejaran beberapa mobil pasukan Taliban, truk curian ini melaju dengan kencang. Namun itu tidak terjadi begitu lama karena terjadi kempes ban karena jalanan yang rusak. Terpaksa truk itu pun mereka tinggalkan, kedua orang ini lari masuk ke dalam hutan. Kinley dan Ahmed terus berlari menghindari kejaran pihak Taliban yang mana pimpinan mereka meminta agar kedua orang ini ditangkap hidup-hidup. Saat para pelaku pertempuran itu sudah keluar dari lokasi tambang tadi, muncullah bantuan armada Amerika yang telat datang. Mereka menemukan beberapa prajuritnya telah jadi korban. Yang tidak mereka temukan adalah tubuh John Kinley dan Ahmed. Sementara itu, kedua orang ini masih terus berada di hutan dan mulai berhenti ketika hari mulai senja dan posisi mereka sudah jauh dari para pemburunya. Sersan Kinley memutuskan agar mereka malam itu menginap di titik tersebut. Esok paginya, Ahmed dibangunkan oleh Kinley yang sudah duluan gerak mengintai lokasi sekitar.
Kinley meminta Ahmed agar siap cabut karena pasukan Taliban sudah mendekati posisi mereka. Kedua orang ini pun lanjut menyusuri hutan-hutan untuk mencari jalan keluar. Demi menghilangkan jejak, Kinley memilih jalan pintas, turun lewat tebing yang curam. Mereka tiba di dasar tebing dengan selamat, lalu menyusuri jalan setapak. Namun di suatu poin, pada akhirnya mereka tetap harus bertemu dengan prajurit Taliban. Pasukan Taliban telah mengerahkan banyak personel untuk menemukan keduanya. Keduanya berhasil meringkus satu persatu musuh yang mereka temui sepanjang jalan, namun kemudian di suatu tempat mereka kepergok sama orang yang berada di atas tebing. Mau tidak mau, di sana harus terjadi open fire dan dua orang ini harus kembali dikepung serangan musuh. Kinley dan Ahmed harus bertarung untuk selanjutnya, keduanya pun balik jalan berlari menghindari mereka. Keduanya mencari jalan lain dan sore hari akhirnya tiba di sebuah tempat yang terdapat rumah terbengkalai di mana di sana mereka memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu, pasukan Taliban tetap melakukan pencarian hingga waktu gelap. Esok paginya melalui radio kontrol milik orang Taliban yang mereka curi, Ahmed bisa menangkap pembicaraan di ujung radio bahwa mereka telah melihat sebuah rumah. Orang Taliban ini sudah nggak jauh dari lokasi itu. Segeralah mereka pun jalan lagi dan belum jauh mereka melangkah, sebuah serangan kembali dilancarkan dan kali ini berhasil merubuhkan Sersan Kinley. Sang sersan pun tak berdaya dan ia akhirnya berhasil diringkus untuk disetorkan kepada atasan pihak Taliban. Seorang prajurit Taliban yang kesal sama prajurit Amerika ini masih gemes pengen membunuhnya. Orang ini tetap berusaha melukai Kinley dan sedokan popor senjata pun dilayangkan yang membuat Kinley tak sadarkan diri. Ketika Kinley hendak dimasukkan ke dalam mobil, saat itulah Ahmed datang dan membantai satu persatu tentara Taliban yang tidak menyadari kehadirannya. Kini di tempat itu hanya tersisa dirinya beserta Sersan Kinley yang telah tidak berdaya. Setelah sedikit memberi perawatan kepada luka Kinley, Ahmed kemudian merakit sebuah stretcher dari dahan kayu untuk menyeret prajurit Amerika ini. Dia akan kabur dengan menggunakan jalan setapak pegunungan. Mereka nggak mungkin lewat jalan besar karena pasti akan papasan dengan orang Taliban. Maka dari itu dimulailah perjuangan Ahmed menyeret seorang prajurit Amerika untuk membebaskan diri dari kejaran musuh mereka melintasi jalan berbatu pegunungan Afghanistan. Di suatu tempat mereka menemukan aliran air. Ahmed memutuskan berhenti untuk menyegarkan diri sekaligus menyegarkan pasiennya. Ahmed terus berjalan siang dan malam. Suatu saat ia sempat melihat truk orang Taliban lewat. Pasukan ini masih terus melakukan pencarian. Suatu waktu akhirnya mereka tiba di sebuah dusun kecil. Dengan uang yang ia ambil dari kantong Kinley, Ahmed membeli sebuah mobil truk untuk melanjutkan perjalanan. Hari itu ia akan sedikit hemat energi untuk mempersingkat waktu, namun benar saja pada akhirnya ia pun papasan lagi dengan orang Taliban. Mereka mencegat truknya Ahmed, namun ternyata bukan untuk merazia. Pasukan Taliban ini minta numpang karena kendaraannya ngadat nggak mau jalan. Kepada orang Taliban ini, Ahmed mengaku sebagai pedagang karpet. Di belakang mobilnya memang terdapat tumpukan karpet yang mana ia pakai untuk menutupi tubuh Kinley. Horor bagi Ahmed di sepanjang jalan itu karena takut tubuh Kinley ditemukan oleh prajurit di belakang. Namun ternyata perjalanan itu berjalan lancar-lancar saja tanpa halangan. Di sebuah padang, Ahmed menemukan tenda para penggembala domba. Ia pun mampir dan menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan makanan dan kereta dorong milik mereka. Para penggembala ini ternyata pembenci kaum Taliban. Untuk itu mereka pun mau membantu Ahmed menggotong tubuh Kinley. Para penggembala juga memberitahukan bahwa kini pihak Taliban telah memasang harga untuk kepala mereka berdua. Pasukan Taliban telah dikerahkan untuk memeriksa tiap desa, jadi sangat penting apabila Ahmed tidak mengambil jalan utama. Dengan menarik gerobak kayu itu, Ahmed melintasi beratnya medan jalan berbatu untuk menyelamatkan Sersan John Kinley. Dinginnya malam serta panasnya siang, ia tempuh untuk menaklukkan tantangan, jalanan datar, menurun maupun menanjak. Sempat suatu waktu ia mengalami frustrasi, saking lelahnya ia berjalan dan sulitnya menaklukkan tantangan. Kalau sudah begitu, ia akan berdiam diri dulu, melepas lelah, mengambil nafas, dan kembali meneruskan perjuangan. Suatu hari, akhirnya basecamp pasukan Amerika mulai terlihat dari bukit tempatnya berposisi. Tinggal menuruni bukit itu menuju tempat yang akan ia tuju. Ketika kembali sampai di dataran rendah, ia sudah melihat bentuk peradaban di depan mata, sebuah warung kecil penjajah air mineral dan buah-buahan.
Waktunya untuk menyegarkan diri sebelum meneruskan perjalanan. Namun saat itu, tiba-tiba satu trek orang Taliban ikut mampir ke warung tersebut. Awalnya mereka nggak ada kecurigaan, namun Ahmed lupa dengan kaki John Kinley yang tidak ia tutupi. Orang Taliban langsung curiga, namun Ahmed telah siaga. Ia berhasil menyerang duluan dan melumpuhkan kedua orang tersebut. Tidak lama kemudian kehebohan itu diintervensi oleh datangnya kendaraan pasukan Amerika. Alangkah kagetnya mereka ketika pasukan ini memeriksa Ahmed dan gerobaknya. Mereka telah menemukan Sersan John Kinley yang telah lama mereka cari. Prajurit veteran ini pun langsung diangkut dengan heli. Setelah menjalani masa perawatan sampai hampir 2 bulan lamanya, barulah Sersan John Kinley bisa dipulangkan ke rumah di Santa Clarita, California. Dia telah diberikan medali penghargaan atas momen survival tempo hari. Kinley sendiri merasa dia gak pantas untuk menerimanya. Meskipun gak mengingat jelas apa yang telah terjadi selama di perjalanan, Kinley bisa menebak pastilah Ahmed yang telah menolongnya. Declan, seorang rekan veteran Afgan, kemudian cerita bahwa dongeng mengenai perjuangan Ahmed menyelamatkan seorang tentara Amerika telah beredar di kalangan masyarakat Afgan sampai ia dianggap sebagai pahlawan lokal. Hal ini sangat dibenci oleh pihak Taliban hingga mereka menetapkan bos Ahmed ini sebagai satu di antara top 10 orang yang paling dicari. Ahmed dan keluarga kini sedang kabur sana-sini menghindari kejaran orang Taliban. Declan telah mencoba menghubungi Ali, adiknya Ahmed yang seorang pengedar narkoboy, agar memberitahukan keberadaan kakaknya. Namun Ali tidak mau memberitahukannya sebelum pihak Amerika memberikan visa seperti yang telah dijanjikan kepada Ahmed. Terdorong oleh rasa simpati dan rasa hutang budi, Sersan Kinley langsung menghubungi pihak imigrasi untuk menanyakan pengajuan visa yang telah diajukan oleh Ahmed Abdullah. Namun hingga beberapa hari, Kinley memfollow up pihak imigrasi, hanya alasan dan alasan saja yang ia dapatkan. Sampai sebulan lamanya, John Kinley konstan menelepon pihak imigrasi, namun masih saja ia mendapatkan jawaban-jawaban yang mencengkelkan. Hingga akhirnya suatu hari, ia mendapatkan kepastian jawaban itu bahwa pengajuan visa atas nama Ahmed Abdullah masih harus menunggu sampai 9 bulan ke depan. Meledaklah emosi John Kinley, ia mulai membentak dan mengancam petugas imigrasi. Bayang-bayang memori itu mulai bermunculan, momen ketika Ahmed berjuang mati-matian untuk menyelamatkan hidupnya. Kepada istrinya, John Kinley mulai curhat, mengutarakan perasaannya yang makin tersiksa karena rasa bersalah. Kinley juga mengutarakan hal itu kepada Declan. Rekannya itu kemudian memberikan saran agar ia menyewa jasa Parker, seorang agen keamanan swasta, untuk membantunya mencari Ahmed di Afghanistan. Ahmed sendiri saat itu sedang berada di desa Tirinkut, kota kecil kesekian yang telah ia jadikan sebagai tempat persembunyian. Ahmed beserta anak istrinya kembali harus melakukan pelarian ketika hari itu pasukan Taliban telah tiba di desa tersebut. Untungnya ia masih terus didampingi oleh Puya, supir truk kepercayaan Ali yang biasa menjadi tukang kirim barang-barang dagangannya. Di Amerika sendiri, lama-kelamaan istri John Kinley mulai merasakan kegalauan yang terus menghantui suaminya. Sebagai istri yang baik, ia akhirnya melepas suaminya apabila John ingin turun ke Afgan untuk mencari Ahmed. Lagian, dia sudah merasa sangat bersyukur kemarin itu suaminya bisa balik lagi setelah beberapa waktu dikabarkan telah menghilang. Ia pun merasa berhutang budi kepada penyelamat suaminya itu. Berangkatlah kemudian John Kinley menuju pangkalan udara Travis di California untuk menemui Kolonel Fox, komandannya selama berada di Afghanistan. Kali ini Kinley nggak banyak cincong, ia minta agar komandannya ini membayar hutang masa lalu dengan mengusahakan visa buat Ahmed. Beberapa waktu kemudian, Kinley pun tiba di Airbase Kunduz, Afghanistan, lokasi tempat makalnya Parker Company. Kinley yang memperkenalkan diri dengan nama lain agar kedatangannya tidak terpantau oleh orang Taliban, dia ingin agar mereka langsung bergerak saat itu juga, seperti kontrak yang sudah mereka sepakati. Namun, Parker ini ternyata tipikal orang yang banyak ngebusa. Ia bilang baru bisa 3 hari lagi karena hari itu ia harus meladeni orderan dari pihak PBB. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Parker memberikan opsi. Ia akan memberikan segala akomodasi perjalanan untuk saat ini, namun Kinley harus pergi sendiri. 3 hari ke depan, mungkin saja sudah beda lagi nasib bagi seorang buronan. Maka dari itu, Sersan John Kinley memilih untuk pergi saat itu juga. Ia tidak ingin membuang banyak waktu. Dengan bermobil sendiri, Kinley bergerak menuju tempat yang diinformasikan oleh Parker. Lewat daerah Gurian dan Kala Enau, di mana ia sempat papasan dengan para prajurit Taliban.
Sampailah kemudian ia di kota kecil yang bernama Charikar. Kinley mendatangi sebuah warung kopi dan di sana si Mamang Ali ini memang tampak sedang menungguinya. Selama itu, Ali masih belum diinterogasi oleh pihak Taliban karena dia ini masih melakukan bisnis dengan mereka. Namun untuk acara kali ini, memboyong Ahmed dari tempat persembunyiannya tetap sebuah tugas yang sangat berbahaya. Untuk itu, Ali telah mengatur agar Kinley didampingi oleh Puya, supir truk andalannya yang sudah tahu poin demi poin tempat pihak Taliban melakukan pemeriksaan. Jalanlah kemudian Kinley bersama Puya, ia ditempatkan di bagian belakang bareng dengan tumpukan kentang. Pada pos pemeriksaan pertama, truk milik Puya masih bisa lolos setelah surat saktinya bisa di-approve oleh prajurit penjaga. Pada titik pemeriksaan yang kedua, para penjaga di tempat ini tidak meladeni surat sakti. Mereka tetap memaksa melakukan pemeriksaan. Jangankan surat sakti, uang gepokan pun gak mempan buat prajurit di tempat ini. Seorang penjaga kemudian masuk ke dalam melakukan pengecekan, hal yang membuat Kinley gak punya pilihan lain selain untuk membunuh keduanya. Setelah menyingkirkan jasad dari mereka ke aliran sungai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun yang tidak mereka sadari, insiden tadi ternyata termonitor oleh seorang penjaga lain di belakang. Setelah melaporkan kejadian itu kepada atasan, prajurit ini akhirnya bergerak untuk membuntuti truk pembawa kentang. Di dalam truk pembawa kentang, sebuah berita gembira kemudian datang dari Amerika. Kolonel Fox menelepon bahwa ia telah mendapatkan visa bagi Ahmed sekeluarga. Setetes berita menyejukkan yang makin membuat Kinley tambah semangat untuk menyelamatkan Ahmed. Truk ini kemudian tiba di sebuah dusun terpencil. Kinley kemudian mengintip lewat teropong dan melihat Ahmed berada di sana sedang ngoprek mesin. Sekarang tinggal menghubungi Parker untuk minta dilakukan proses evakuasi. Lewat tracking location, Parker kemudian memberikan lokasi Mepo yang disarankan di wilayah tersebut, sebuah bendungan yang berjarak 2 km dari dusun itu. John meminta agar Parker gerak cepat karena ia merasa telah meninggalkan jejak yang bisa ditrace oleh orang Taliban. John kemudian jalan dan menghampiri orang yang paling ingin ia temukan. Mereka pun duduk saling berseberangan, tidak banyak yang mereka ucapkan, namun sangat terasa bahwa keduanya sangat lega bisa kembali saling menemukan. Setelah mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan visa untuk keluarganya, Ahmed langsung meminta istrinya untuk bersiap pergi dari sana. Fahrudin, orang Taliban yang sedari tadi membuntuti truk kentang, ternyata telah sampai dan berposisi di belakang truknya Puya. Pihak atasan kemudian kaget luar biasa ketika tahu bahwa orang yang ditemukan ternyata adalah John Kinley dan Ahmed, buronan yang paling mereka incar. Pimpinan Taliban segera menugaskan backup pasukan yang besar untuk membantu Fahrudin meringkus incaran mereka tersebut. Kinley dan Ahmed sekeluarga diangkut lewat jalan belakang. Truk mereka jalan duluan sebelum akhirnya pihak Taliban muncul dengan tentaranya. Di markas Kunduz, kini Parker baru menyadari bahwa klien mereka, si Ron ini adalah John Kinley yang sudah banyak diketahui telah menjadi top 10 incaran Taliban. Untuk itu ia pun sekalian menghubungi pihak Angkatan Udara Amerika untuk meminta bantuan. Hanya beberapa waktu saja truk angkut barang ini jalan santai sampai akhirnya rombongan prajurit Taliban sudah berada di belakang mereka. Kinley tidak mau buang waktu, ia pun duluan melakukan serangan. Pertempuran pun terjadi hingga akhirnya mereka tiba di wilayah sekitar bendungan. Kinley segera meminta agar Puya memblokade jalan. Ia membawa orang-orangnya turun lalu meletakkan bom granat untuk meledakkan truk tersebut. Sejenak usaha itu memang berhasil menghalangi jalan orang Taliban, namun tidak lama kemudian pejuang Taliban ini sudah kembali bisa mendekat untuk melakukan serangan. Kinley dan rombongan berjuang sebisa mungkin agar mereka bisa melintasi jembatan menuju sebuah bangunan di tengah bendungan. Serangan pihak Taliban makin gencar mencecar mereka. Senjata canggih yang dipakai oleh Kinley dan Ahmed memang efektif dalam melumpuhkan beberapa musuh, namun jumlah mereka yang sangat besar membuat keduanya makin kewalahan untuk tetap bertahan. Sampailah kemudian mereka pada momen krusial ketika keduanya kehabisan peluru, sementara itu pasukan Taliban makin mendekat dan Puya terkena tembakan. Kinley dan Ahmed sudah pasrah untuk merelakan hidupnya, sampai akhirnya sebuah ledakan yang kencang terjadi dan menimpa prajurit-prajurit Taliban. Sebuah pesawat tempur udara milik Amerika telah berada di sekitar lokasi dan melakukan tembakan dari jarak jauh.
Posisi orang-orang Taliban yang terpantau lewat scanner dia babat sampai tak bersisa. Datang kemudian 2 buah heli yang melakukan clearing dari jarak dekat, dan kedatangannya kemudian disusul dengan kemunculan Parker dan tim lewat jalan darat. Daerah itu sudah dinyatakan clear dari pihak pengancam. Kinley dan Ahmed sekeluarga telah fix berhasil diselamatkan. Mereka kemudian dibawa dengan heli menuju pangkalan militer Amerika, di mana di sana telah menunggu sebuah pesawat khusus yang akan membawa mereka pulang. Pelonglah sudah keduanya, Ahmed bisa membawa keluarganya menyongsong kehidupan baru yang bebas dari konflik, dan Sersan John Kinley berhasil membebaskan jiwanya dari rasa bersalah karena telah membawa sebuah keluarga berada dalam kondisi yang terancam. Ini adalah hanya salah satu dari happy ending yang dialami oleh beribu orang interpreter yang bekerja sama dengan pihak Amerika selama Perang Afghanistan. Tahun 2021, ketika pihak Amerika menarik semua pasukannya dan pihak Taliban kembali duduk berkuasa, 300 orang interpreter telah dihukum mati dan ribuan lainnya masih berada dalam persembunyian. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.